Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19. Demikian firman tertulis. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, apakah Anda pernah mengalami ketakutan? Tentu saja dalam perjalanan hidup ini ada banyak yang membuat kita takut. Terlalu banyak alasan yang membuat kita takut, itu pun dapat berpengaruh pada kondisi fisik dan psikis kita yang kurang sehat. Saudara, takut dalam batas tertentu adalah manusiawi dan bermanfaat. Dalam kondisi takut, seseorang dapat mengembangkan daya kreasinya untuk mengatasi ketakutan. Ya, seseorang dapat bertumbuh melalui ketakutan. Sejalan dengan pemikiran ini, Eleanor Roosevelt pernah berkata, "Lakukanlah satu hal setiap hari yang membuat kita takut." Tindakan ini menekankan bahwa menghadapi ketakutan adalah jalan menuju pertumbuhan. Sebab kita meyakini bukanlah rintangan yang menghentikan langkah seseorang, tapi yang mutlak menghentikannya adalah ketakutan. Demikian ketakutan yang berlebihan adalah sebuah hambatan yang menghentikan bahkan bisa saja mematikan. Saudara yang terkasih, Injil Yohanes 20 menceritakan Maria Magdalena yang telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, lalu dengan semangat bercerita perjumpaannya itu kepada rekannya yang lain dengan teramat jelas. Namun tampaknya berita itu tidak membuat para murid menjadi antusias. Mereka malah mengunci diri. Mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Injil Yohanes 20 ayat 19 menjelaskan demikian. Saudara, ketakutan pada murid melumpuhkan ingatan mereka. Mereka lupa perkataan Yesus bahwa ia harus menderita sengsara, mati, dan pada hari yang ketiga bangkit kembali. Ketakutan justru membawa mereka pada kesimpulan bahwa kabar dari Maria Magdalena dan para perempuan lainnya hanyalah omong kosong. Ketakutan membuat mereka tidak dapat mencerna warta kebangkitan dengan baik. Dan ketakutan membuat mereka terpasung dalam kamar yang terkunci itu. Kita bisa memahami memang para murid ini sungguh mengalami trauma. Mereka ada di titik nadir, kehilangan asa dan daya, dan itulah kerapuhan manusia pada umumnya. Saudara yang terkasih, tepat di titik nadir, Yesus hadir bagi mereka. Ia menembus pintu yang terkunci. Ia hadir membawa Shalom Aleichem di tengah-tengah situasi murid-murid yang sedang lumpuh tidak berdaya itu. Tatapannya pastilah sejalan dengan damai sejahtera yang diucapkannya. Teduh, penuh kasih dan membangkitkan pengharapan tanpa penghakiman. Di hadapan murid yang terluka, ia menunjukkan bekas luka dan lubang di lambung bekas tusukan tombak. Ia seolah menunjukkan, ini aku yang tersalib itu, orang yang sama. Sama seperti murid, ia Tuhan yang bisa terluka. Demikian Henry Nouwen berkata, mereka yang terluka yang mampu menyembuhkan. Sesaat murid melihat diri tak seorang diri dalam duka. Mereka melihat ada harapan untuk bangkit dari luka. Demikianlah cara Yesus memulihkan mereka. Dan benar saja, perlahan tapi pasti, para murid yang dipulihkan benar-benar bangkit dari luka. Pintu yang terkunci pada akhirnya dibuka. Yerusalem yang mengancam mereka, kini mereka hadapi. Saudara, Yesus tahu ketakutan kita.
Sama seperti kepada muridnya, ia tidak pernah menghakimi ataupun mencela. Yesus ingin kita pulih. Bila saat ini kita sedang takut dan sedang mengunci diri karena takut dan muak akan tipu daya orang-orang dan merasa terancam dari berbagai sudut dan penjuru, ingat, ada satu nama yang peduli. Ia telah terluka dan tertikam oleh karena kita. Ya, nama itu adalah Yesus. Izinkan dia masuk dalam ruang sunyi penuh ketakutan. Ia menghadirkan damai bagimu, Shalom Aleichem, yang memampukan kita melanjutkan karya dan memampukan kita menapaki masa depan hingga terbang kuat seperti burung Raja Wali. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan dan memulihkan kami. Hari ini mampukan kami untuk bangkit dari segala ketakutan dan menatap kembali kepada Tuhan dengan penuh harapan. Kami tahu kami tidak sendiri dan kami akan melakukan yang terbaik di sepanjang hari ini dengan pertolongan-Mu semata. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.